Ini adalah Nasim Najafi Ahdam sewaktu kecil. Dia lahir di kota Urmia, Iran. Sebagai penganut Bahai, keluarganya merasa tertindas di Iran sehingga pada tahun 96, saat usia Nasim 17 tahun, mereka berimigrasi ke Amerika Serikat dan menetap di California. Nasim dikenal sebagai penyayang binatang dan juga seorang vegan. Ini sesuai dengan kepercayaan Bahai yang dianutnya, yang mendorong umatnya untuk menyayangi hewan dan menjadi vegetarian. Nasim adalah seorang vegan yang memiliki aturan lebih ketat dibanding vegetarian. Vegetarian berpantang daging hewan tapi masih bisa mengkonsumsi produk turunannya seperti susu, telur, keju, dan sebagainya, sedangkan vegan berpantang daging hewan dan semua produk turunannya. Sebagai seorang vegan, Nasim juga tidak memakai produk-produk yang berasal dari hewan seperti pakaian, sepatu, atau aksesoris lainnya yang terbuat dari kulit binatang. Dia mengklaim diri sebagai bodybuilder vegan. Sehubungan dengan kecintaannya pada hewan, Nasim berprinsip hewan memiliki hak-hak yang sama dengan manusia. Beberapa kali dia berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hewan, seperti ikut dalam protes menentang sirkus yang memakai hewan-hewan dalam atraksinya, juga demonstrasi menentang penggunaan hewan sebagai bahan percobaan. Untuk menyuarakan ide dan pemikirannya ini, Nasim aktif di dunia cyber. Dia punya situs pribadi dan aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Instagramnya memiliki lebih dari 55.000 followers dan channel YouTube-nya yang bernama Nasim Subs atau Nasim Hijau cukup dikenal di Iran dan Turki. Sebagai seorang YouTuber, Nasim rajin mengupload video dengan tema tentang aktivitasnya sebagai vegan dan pencinta hewan, juga cara dia menjaga kesehatan lewat video-video workout dan exercise di rumah. Sebagian viewers menganggap video-videonya unik, tapi banyak juga yang menertawakan dan menganggapnya aneh. Bahkan ada viewer yang menanyakan, apakah Nasim menderita gangguan jiwa? Yang dijawab Nasim, dia tidak punya gangguan jiwa, tapi dia tinggal di planet yang penuh penyakit, kekacauan, penyimpangan, dan ketidakadilan. Berikut ini adalah video-video Nasim yang ditampilkannya di situs pribadinya dan di media sosial miliknya. What you don't eat, what do you mean? You want kebab or chicken breast? Oh, what do you want? Better make up your mind. دختره سینه باد کنکی دختره سینه باد کنکی سینه باد چونه لگز سینه باد چونه لگز سینه باد چونه لگز سینه باد. Nasim yang sudah berusia 38 tahun sepertinya lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat oleh jam kerja tertentu untuk menghasilkan income. Dia menggantungkan diri pada pendapatan dari media sosial, terutama YouTube lewat video-videonya. Awalnya dia puas, nggak ada komplain, hingga kemudian YouTube mengubah aturannya. Guys, perubahan kebijakan YouTube banyak mengundang protes dari YouTuber. Ada yang bilang masa keemasan YouTuber sudah lewat dan semakin lama YouTuber semakin tergencet masalah income yang diperoleh dari iklan Google AdSense. Sebelumnya, YouTube menaruh iklan secara acak di video apa saja tanpa memandang konten video itu. Hal ini kemudian berubah setelah pada Februari 2017 surat kabar Inggris The Times melaporkan YouTube telah menayangkan iklan di video-video dari organisasi teroris dan video-video yang memuat ujaran kebencian. Berita ini langsung bikin gempar perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan Eropa yang beriklan di YouTube seperti Pepsi, AT&T, dan Verizon yang langsung mengancam akan menarik iklan mereka dari YouTube kalau YouTube tidak segera membereskan masalah ini. Mereka khawatir nama produk mereka bisa rusak kalau iklannya tampil di video-video yang memuat konten negatif. Penetapan video-video apa saja yang bisa dimonetisasi, hal ini ditandai dengan simbol dolar hijau ya guys, dilakukan oleh mesin. Dan ini menimbulkan masalah karena mesin juga sering melakukan kesalahan hingga video dengan konten yang dianggap normal atau wajar juga bisa terkena jegal dan tidak bisa dimonetisasi alias dianggap tidak layak bagi penayangan iklan. Hal ini banyak dialami YouTuber yang kemudian jadi bingung dan frustrasi ketika videonya tidak bisa dimonetisasi yang ditandai dengan simbol dolar kuning dan bertanya-tanya di mana kesalahan video tersebut.
Nah guys, hal inilah sepertinya yang dialami Nasim Ahdam. Dia marah ketika tahu videonya tidak bisa dimonetisasi. Protes dan kekecewaannya disampaikannya dalam video yang dimuatnya di situs pribadinya dan di media sosial miliknya berikut ini. I'm being discriminated and filtered on YouTube, and I'm not the only one. So recently, they also attacked my Persian channel, Nasim Sabs. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views, and my old videos that used to get many views stopped getting views. So this is because I'm being filtered. And another thing, they age restricted my ab workout video, a video that has nothing bad in it, nothing sensual. Why they did that? Because it's got famous and was getting many views. So they age restricted that video to keep it from getting views. I contacted support team and they also said the same thing. There are some inappropriate things in your video. Videos like many singers like Nicki Minaj, Miley, and many others have sensual scenes, so inappropriate for children to watch, don't get age restricted. But my videos, my workout video gets age restricted. This is what they are doing to vegan activists and many other people who try to promote healthy, humane, and smart living. People like me are not good for big businesses, like for animal business, for medicine business, and for many other businesses. That's why they are discriminating and censoring us. Semakin hari Nasim kelihatan semakin kacau. Kepada keluarganya, Nasim menyampaikan kemarahannya karena YouTube tidak memberikan income lagi untuk video-videonya. Pada 31 Maret 2018, Nasim pergi begitu saja meninggalkan rumah dengan mobilnya. Keluarganya mencari-carinya selama 2 hari dan berusaha menelpon ponselnya, tapi dia tidak menjawab. Nasim menyetir selama 7 jam ke arah kantor pusat YouTube yang terletak di San Bruno, California. Karena khawatir, pada tanggal 2 April 2018, Ismail Ahdam, ayah Nisam, lapor polisi bahwa anak perempuannya hilang. Ismail juga mengatakan pada polisi bahwa Nasim marah dan benci pada YouTube karena YouTube tidak membayar video-videonya lagi. Ismail memperingatkan polisi ada kemungkinan karena marah, Nasim akan mendatangi kantor pusat YouTube. Pada pukul 2 pagi subuh, 3 April 2018, petugas polisi di kota Mountain View yang berjarak sekitar 30 menit dari kantor pusat YouTube menemukan Nasim tidur di mobilnya di sebuah areal parkir. Sewaktu polisi mengecek plat nomor mobil Nasim, tercatat bahwa Nasim dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Saat ditanyai polisi, Nasim bilang dia punya masalah dengan orang tuanya, terutama ayahnya, sehingga pergi dari rumah. Rencananya dia ingin memulai hidup baru di kota yang baru dan mencari pekerjaan. Polisi menanyai Nasim kurang lebih 20 menit dan tidak sekalipun Nasim menyebutkan soal YouTube. Menurut polisi, Nasim terlihat tenang dan kooperatif selama interaksi. Dia terlihat normal dan tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Are you taking any type of medication at all? Are you supposed to take medication? Okay. You don't want to hurt yourself, do you? Oh, you don't want to hurt anybody else? You don't want to commit suicide or anything like that, right? Okay. Are you ever planning on going back home? No? Okay, fair enough. Do you have any friends or anybody out here? No? That'll work. So all we're gonna do, we just had to make sure that you were okay. So we have to call your dad. We're just gonna let him know that you're fine and you wish not to be contacted. Is there anything you want us to tell your parents? Okay. Okay. Alrighty. You're welcome. Pagi hari tanggal 3 April 2018, Nasim mampir di lapangan tempat latihan menembak. Setelah itu dia menyetir ke kantor pusat YouTube di San Bruno dan memarkir mobilnya tidak jauh dari kantor YouTube. Nasim lalu mengambil pistol yang sudah disiapkannya. Pistol itu dibelinya bulan Januari 2018 di San Diego, kota tempat tinggalnya.
Nasim keluar dari mobil dengan sepucuk pistol, lalu masuk ke kantor YouTube lewat gedung parkiran. Dengan tenang, dia melepaskan tembakan dan melukai 3 orang. Pegawai-pegawai YouTube yang mendengar tembakan dan melihat si penembak langsung panik, berlarian menyelamatkan diri, berhamburan keluar gedung. Setelah menembak 3 orang, Nasim lalu mengangkat pistol dan mengarahkannya ke dadanya, lalu menembakkannya ke dirinya sendiri. Dia jatuh seketika dan terkapar di lantai bersimbah darah. Nasim tidak bisa menyambut ulang tahunnya yang ke-39 2 hari lagi pada 5 April karena hidupnya sudah berakhir saat itu juga. Semua terkejut, YouTube dan seluruh pegawai tertegun tidak menyangka ada orang yang mendatangi kantor mereka dan melakukan aksi penembakan. Ketiga korban penembakan dirawat di rumah sakit, 2 orang segera pulih, sedangkan seorang lagi menderita tembakan cukup parah. Keluarga Nasim tidak menyangka Nasim mampu berbuat senekat itu. Mereka tahu Nasim marah pada YouTube, tapi tidak menyangka dia akan melakukan penembakan dan bunuh diri di tempat. Beberapa hari pegawai YouTube dibebaskan dari pekerjaan, mereka boleh kerja dari rumah sambil memulihkan diri dari trauma. Guys, tidak diketahui apakah Nasim mengalami gangguan jiwa atau depresi sehingga bisa melakukan hal senekat itu. Dia juga tidak memberitahu siapapun tentang rencananya. Sepertinya hampir sepanjang hidupnya dipenuhi oleh demonstrasi dan protes. Di akhir hidupnya juga dia melakukan unjuk rasa, tapi dengan cara yang salah. Sehubungan dengan income di YouTube ini guys, beberapa diskusi dan artikel di internet mengatakan jangan pernah mengandalkan YouTube sebagai pendapatan utama karena bisa bikin stres. Selain income YouTube tidak pasti jumlahnya, kebijakan YouTube juga setiap saat bisa berubah yang akan berpengaruh pada pendapatan seorang YouTuber. Tapi apapun alasannya, perbuatan Nasim tidak bisa dibenarkan. Violence is not the answer. Kekerasan bukan jawaban karena pada akhirnya tidak ada satu pihak pun diuntungkan dari kejadian ini. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.